Selamat petang, Cindy. Selamat petang. Bang Abraham, Assalamualaikum Mbak Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abraham, kemarin itu ketika Anda hadir, undangannya atau agendanya sebenarnya dalam judulnya apa? Pertama, secara pribadi saya dikontak sama Pak Menteri Pertahanan, Pak Safri Samsudin. Katanya diundang oleh Presiden untuk hadir di Hambalang, itu pertama ya, untuk berdiskusi lebih jauh ya mengenai program-program pemerintah. Siapa saja yang hadir, Kemudian, Bang? kemudian saya tanya Pak Safri, saya diundang dalam kapasitas apa? Pak Safri bilang selaku mantan Ketua KPK yang kritis, kira-kira seperti itu. Oke, yang hadir di pertemuan siapa lagi selain Bang Abraham? Tadi seperti yang sudah disampaikan, kalau nggak salah ingat ya, Profesor Dr. Siti Suhro, terus Menlu Pak Sugiono, Mensesnek Pak Safri Samsudin, Maijen Purnawirawan Saki Makarim. Kalau untuk tokoh-tokohnya selain Bu Siti Zuhro, Pak Susno Duaji, Bang Abraham, ada lagi juga kah, Bang? Pak Said Didu. Oke. Terus, Dan itu pertemuan selama berapa jam? Jadi pertemuan itu diagendakan 4:30 ya. Tadinya diagendakan di Hambalang, tapi pas selesai sholat Jumat dipindahkan ke Kertanegara, kira-kira seperti itu. Dan pertemuannya cukup lama, sampai jam 9 malam, karena pembahasannya cukup jam 9 malam, dari 4:30 sampai jam 9 malam. Dan diskusinya cukup serius ya, sehingga semua yang hadir itu lupa makan malam. Oke, selama 4,5 jam itu tapi dialognya fokusnya soal apa? Pertama, Pak Prabowo mempresentasikan program-program kerakyatan yang sudah dilaksanakan selama ini ya. Kemudian termasuk salah satunya program penyelamatan sumber daya alam. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo juga menyampaikan hasil dari forum ekonomi yang dihadiri di Davos, Swiss kalau nggak salah ya. Kemudian pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan reformasi kepolisian. Dan juga disinggung tentang BOP. Ya. Kalau dari semua yang disampaikan oleh Presiden, apa yang menurut Anda sebenarnya paling urgent untuk ditindaklanjuti paling cepat dulu sama Presiden? Ya, sebenarnya Presiden menyampaikan bahwa pemerintahan ini serius ya. Serius memperbaiki tata kelola sumber daya alam. Oleh karena itu, konsentrasi membongkar korupsi di sektor sumber daya alam itu terus akan dilakukan. Seperti itu ya penyampaiannya. Pada saat itu saya sampaikan, Pak Prabowo sebenarnya dulu waktu saya jadi ketua KPK, itu kita sudah pernah juga konsentrasi terhadap sumber daya alam. Pada saat itu ada namanya Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Dan saya melibatkan TNI, Polri, dan Jaksa Agung pada saat itu, dan kita menandatangani deklarasi penyelamatan sumber daya alam bersama Panglima. Pada saat itu Pak Muldoko, Kapolrinya Pak Timur Pradopo, Jaksa Agungnya almarhum Basir Parib, dan saya sendiri Ketua KPK. Dan kita keliling ke wilayah-wilayah yang sumber daya alamnya kuat. Memang pada saat itu dari hasil deklarasi itu ya, dari hasil diskusi dengan para petinggi baik TNI maupun Polri, akhirnya kita menyepakati pada saat itu mungkin penting dibuat semacam satgas seperti yang sekarang dibuat Pak Prabowo. Tapi pada saat itu kita sudah sampaikan ke Presiden SBY, tapi keburu saya dikriminalisasi, ya, keluar dari KPK, jadi saya nggak tahu kelanjutan dari program itu. Tapi saya lihat tetap jalan. Oleh karena itu saya menyampaikan Pak Prabowo bahwa kita apresiasi. Cuma saya sampaikan bahwa pemberantasan korupsi itu harus serius. Dan ya, saya melihat bahwa pemberantasan korupsi itu harus menyentuh akar permasalahan, bukan di permukaan, kira-kira seperti itu ya. Oleh karena itu Pak Prabowo menyampaikan apa sih yang harus dilakukan untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi Indonesia. Saya menyampaikan ada beberapa hal ya. Kalau kita merujuk ke United Nations Convention Against Corruption,
ada 5 Oke. konsentrasi, ada 5 konsentrasi yang harus dilakukan agar supaya IPK kita itu bisa meningkat. Oke, Pertama sebentar ada yang Bang Abraham. Oke, soal korupsi itu ya poin yang Anda sampaikan kemarin dengan kapasitas sebagai mantan Ketua KPK. Saya beri kesempatan ke Bang